Kecanduan judi online seorang pegawai informasi teknologi di perusahaan manufaktur tekstil Jakarta Barat. Kecanduan bermain judi online, seorang pemuda nekat mencuri sebuah handphone milik petugas jaga rumah. Jumlah anak usia sekolah dasar didiagnosis kecanduan judi online. Pernah nggak kalian mikir kenapa orang kecanduan judi online? Kenapa sudah kalah tapi terus masih main lagi? Dan gimana cara judi online bekerja? Mari kita bahas dengan Banda. Halo warga internet, selamat datang di permainan saya. Sebentar, saya mau ngerokok dulu bentar. Judi online sudah merambah di setiap lini kehidupan orang Indonesia. Di warkop, sekolah, pinggir jalan, perkantoran, sampai gedung pemerintahan, semua orang memainkan judi online. Kalau kalian melihat itu semua, berarti saya berhasil. Itulah permainan yang saya buat. Kalau bisa dibilang, ya saya cuma pebisnis yang mencari uang dari kebodohan masyarakat. Saya hanya memanfaatkan harapan dan ketamakan yang ada di dalam diri mereka sendiri. Disitulah saya masuk ke dalam nadi darah mereka untuk menggerogoti lebih dalam, dan lebih dalam lagi. Ya, kita nggak bisa pungkiri lah. Semua orang pengen jadi kaya dengan cara yang instan. Nggak perlu mikir usaha dan tenaga yang banyak, tinggal duduk manis, tiba-tiba mendapatkan uang berkali-kali lipat. Coba ya, kalau misal gitu, siapa yang nggak mau? Maka dari itu, saya ciptakan permainan menghasilkan uang. Ya, saya menyebutnya tetap permainan ya karena memang permainan. Kalau kalian misalnya menyebutnya dengan judi slot, judi online, atau judul, ya terserah kalian. Permainan yang saya tawarkan ini sebenarnya cukup simpel, tinggal duduk masuk ke dalam game. Kalian menaruh modal untuk main, tinggal klik-klik, saya akan lipat gandakan uang kalian. Apakah saya sebaik itu ngasih uang ke orang dengan cuma-cuma? Ya, saya cuma manusia pebisnis boy, yang cari uang, saya bukan nabi boy. Ya, tentunya saya punya cara sendiri ya. Ini saya tunjukin cara sederhananya, bisnis saya bisa berjalan. Misalnya ada orang yang main di permainan saya itu, yang kalian sebut judi online itu, misalnya ada 10 orang yang main. Dengan masing-masing modal mereka menyetorkan uang 50.000, jadi total yang saya pegang adalah 500.000. Nah, dari 500.000 itu, saya kasihlah kemenangan untuk satu orang sebesar 5 kali lipat dari modal yang dia kasih. Sehingga mereka bisa dapat uang sebesar 250.000. Yang sebenarnya kemenangan dia itu adalah ya berasal dari kekalahan pemain yang lain. Itu dari contoh sederhana itu, dari game, saya mendapatkan keuntungan 250.000. Dari situ aja saya udah untung. Coba kalian bayangin 100 orang yang main, 1.000 orang yang main, bahkan 1 juta orang pemain. Coba kalian hitung berapa keuntungan saya. Apakah di situ udah berhenti? No. Masih ada lanjutannya. Saya memanfaatkan hormon dan dopamin mereka ketamakan pemenang. Pasti dia berpikir, sekali main kecil segini aja bisa menang segini. Apalagi saya bertaruh dengan lebih banyak. Nah, disitulah lingkaran setan sudah bermain dan kekayaan saya semakin berlipat ganda. Tentunya ya mengatur kemenangan seperti itu ya gampang banget. Toh orang saya yang buat sistemnya sendiri. Saya tinggal nyuruh orang IT untuk mengatur algoritma sesuai yang saya inginkan. Selain itu, saya juga meng-guide konsultan di bidang psikologi untuk mengatur emosional para pemain. Agar pemain ya main terus-menerus. Pemilihan kata dalam judi online seperti yang kalian sering dengar, max win, jackpot, gacor, depo juga berdasarkan analisa konsultan karena kata itu menarik dan gampang diingat oleh pemain. Dalam mempertahankan bisnis, tentunya perlu juga dong iklan-iklan untuk mempertahankan branding dan menarik peminat pemain baru. Dengan modal yang banyak tadi, ya gampang banget lah. Contohnya nih, untuk skala besar, saya bisa mengendorse artis-artis, influencer, dan gamer favorit kalian yang followernya jutaan itu untuk mempromosikan judi online. Mereka mempromosikan dalam bentuk video. Ada juga yang saya sawer ketika di streaming untuk menyebut produk judi online. Dampaknya ya pengaruh dari mereka ya bisa mendatangkan pemain-pemain baru. Kalau untuk skala kecil, saya juga nggak luput untuk iklankan. Website nonton film ilegal yang kalian tonton, reels video di Instagram, bahkan ke komentar TikTok pun saya masukin iklan judi online. Hebat gak tuh? Saya merambah ke seluruh kehidupan kalian.
Kenapa saya nggak ketangkep? Coba kalian pikirin sendiri. Apa yang bisa saya lakukan dengan birokrasi, dengan kekayaan sebanyak ini? Cuman ya, belakangan bisnis saya agak cukup terganggu sih. Dengan mas-mas YouTuber kacamata itu siapa namanya? Oh ya, ini si Mas Ferry. Mas Ferry bilang dalam beberapa videonya bahwa judi online itu berbahaya dan lain sebagainya. Ya, terserah Mas Ferry lah. Tapi yang benar aja sih, Mas. Saya cuma pebisnis yang mencari keuntungan celah dari kebodohan orang-orang aja. Bodoh mau ditipu daya, berharap kaya dengan cara instan. Cuman klik-klik, berharap berkali-kali lipat uangnya. Padahal ya, di dunia ini nggak ada makan siang yang gratis. Semua ada harganya. Ya, dengan berat hati, ya saya kasih ego lah Mas Ferry ini. Dengan ketangkepnya beberapa streamer yang saya sawer, ketangkepnya beberapa oknum yang membiarkan website dan server saya tidak diblokir dan tetap berjalan. Selain itu, ya saya suruh lah bawahan saya buat pengumuman di SMS kalau misalnya judi online itu berbahaya buat diri sendiri dan keluarga. Bisnis judi online-nya gimana? Ya tetap berjalan seperti biasa lah. Orang dipotongnya bukan kepala, cuma jari-jari aja yang bisa tumbuh lagi. Jadi ya bisnis saya ya tetap hidup. Terakhir ya, kalau boleh saran ya ke Mas Ferry dan teman-teman semua, saya kasih tahu trik satu hal untuk mematikan bisnis saya ini gimana. Jalannya cuma satu. Jangan pernah coba-coba atau main di judi online. Karena sekalinya kalian masuk, kalian akan masuk ke dalam lingkaran setan dan jatuh ke jurang yang dalam. Kalian tidak akan bisa keluar kecuali membayar dengan harta dan keluarga.